Oke, dari kuota yang ada, Dikbud bilang, oke, kuotanya 100 penempatan pertama passing grade. Bagaimana terus ini mekanismenya? Oh, itu tadi K2 dulu, itu yang tadi saya paparkan. Bagaimana nanti mekanisme penempatannya? Bukan orangnya yang kita pindah, tapi formasinya kita pindah. Tapi yang saya tahu, total kuota sudah punya total kuota. Saya belum bisa menambah. Kalau seandainya belum ada kepastian, ya nggak usah nambah. Saya cuma ambil angka yang kemarin aja. 2021 plus 2022 yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Saya kira bukan seperti itu, Bapak. Bukan seperti itu. Kami kesini kan ingin nambah kuota, Bapak. Maka harus ada kejelasan itu. Gajinya. Makanya tadi saya bilang, itu nanti ada des dari Kemenkyu. Bapak Ibu silakan, mungkin untuk estimasi bisa ditanyakan dulu. 2023 nanti bagaimana perhitungannya. Saya tidak begitu paham bagaimana cara Kemenkyu untuk membuat tren. Kan gitu ya. Dari tadi yang saya cerangkan adalah dengan kuota Bapak Ibu yang ada, bagaimana cara kita melakukan penempatan. Sekali lagi saya garis bawahi. Dengan Bapak Ibu yang ada, bagaimana cara kita melakukan penempatan. Saya pengen nambah sebetulnya Pak. Oke, kita diskusi nanti di DES dengan Kemenkyu. Kan gitu jawabannya berarti. Iya toh. Yang Dikbud paparkan adalah bagaimana cara melakukan penempatan berdasarkan kekuatan yang sudah dipatok di aplikasi informasi. Itu dari tadi yang saya jelaskan. Kalau seandainya ternyata patokannya lebih besar dibanding yang lulus passing grade, saya jelaskan kembali tadi mekanisme yang kedua. Bapak Ibu sekarang sudah bisa menentukan kelulusan ASN dengan menggunakan observasi. Siapa yang melakukan observasi? Ya tentunya Bapak Ibu sendiri. Oh, enggak. Bukan, maksud saya menggunakan, tadi saya lupa. Maaf. Menggunakan tangan. Tentunya menggunakan tangan. Kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah. Intinya yang berhubungan langsung dengan sekolah untuk melaporkan ke Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah. Bapak Ibu tinggal lapor ke kita. Ini hasilnya. Dari sekian sisa kuota, ini yang kami rekomendasikan untuk diangkat. Yang telah lulus seleksi begitu Pak. Jadi kalau mengenai surat edaran saya rasa nggak bisa hari ini. Tapi kalau kita ngelihat tingkah laku apa yang telah terjadi tahun 2020 dan 2021, Kemenkyu dan Kemendagri juga selalu mengeluarkan surat edaran. Gitu. Mungkin untuk tahun 2023 nanti ya belum. Cuman kayaknya nggak bisa dipaksakan tunggu di rakor ini, nggak bisa. Gitu. Itu ketiga. Oh, satu lagi yang keempat. Bapak Ibu pernah lihat surat edaran untuk pengangkatan ASN DAU yang telah diperhitungkan oleh Kemenkyu atau Kemendagri untuk yang lain? Tenaga apa Pak? Tenaga apa ya? Kalau untuk yang lain ada tenaga apa? Surat edaran untuk yang dari Dirjen Perizinan. Iya. Itu kan guru ASN. Ya. Selain guru? Enggak ada. Enggak ada toh. Bapak Ibu dengar sendiri. Yang bertanya, yang mengklarifikasi. Baru ada surat edaran dari Kemenkyu itu tentang bagaimana perhitungan guru ASN yang ada di 2020 dan 2021. Nanti kita minta lagi tahun 2022. Belum ada Pak yang lain Pak. Belum, tapi cuma perhitungannya saja Pak. Iya, belum ada yang lain. Dan bahkan justru belum ada yang lain Pak. Maksud saya kami membuktikan bahwa Dikbud koordinasi dengan Kemenpan, Kemenkyu, BKN dan lain sebagainya untuk masalah guru setidaknya sudah one step ahead or two step ahead dibandingkan tenaga honorer yang lain. Surat edarannya sudah ada, walaupun itu nanti bagaimana cara perhitungannya, diperhitungkan atau saya nggak tahu. Silakan, di sini ada teman-teman dari Kemenkyu. Cuma yang saya tanya itu belum ada dari tenaga yang lain.
Itu maksud saya begini. Apa yang telah diperhitungkan oleh Kemenq bilang bahwa pengangkatan guru ASN P3K lebih terjamin dibanding tenaga honor yang lain. Itu maksud saya begitu. Walaupun tadi Bapak bilang hanya diperhitungkan, bukan ditambah ya. Itu bagaimana perhitungannya saya nggak sampai masuk ke ranah sana. Itu gitu Pak ya. Nanti kita tanya di desnya Kemenkyu. Baik. Ya Pak, nanti tadi Pak Mas Dika terangkan itu di Dex atau di Help Dex. Kita setelah break ini, baru ruangan ini kita bentuk pola untuk kegiatan coaching di Help Dex. Is okay? Iya. Jadi kira-kira jam berapa Bapak? Iya, yang menjawab Ibu, yang saya sebut Bapak ya. Baik. Berikutnya, kita buka sesi 3. Silakan. Belakang sana Pak. Ada sebelah sana? Selamat siang, Pak. Dari mana suara itu? Siapa? Sebelah kiri, Pak. Oh, sebelah kiri. Saya di kanan, Pak. Mohon izin, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Ya, silakan. sebelah kiri, Pak. Kita dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kita sejak tahun kemarin sungguh kesulitan, Pak. Kita selaku pengelola kepegawaian daerah sangat kesulitan dalam hal koordinasi dengan instansi terkait atau stakeholder yang menangani formasi P3K guru. Kenapa? Kita BKPP, BKD ingin adanya sinkronisasi Pak antara pihak dalam hal formasi, anggaran dan penetapan pastinya. Kenapa? Kalau apabila kita sudah melakukan input di formasi, dipastikan itulah yang akan ditetapkan. Makanya dari itu kita selaku bagian kepegawaian yang melakukan penginputan di informasi agar diperjelas bagaimana dalam hal prioritas yang mana yang dilakukan, ya kan, pengangkatan, yang mana prioritas yang kita lakukan pengurangan. Makanya dari itu kita selaku bagian kepegawaian ingin sekali memastikan skala mana yang prioritas untuk penempatan atau yang kita usulkan untuk formasi berikut ini. Mungkin terima kasih, itu saja. Ya, cukup. Silakan Mas. Ini mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya. Iya. Gini, setelah ini nanti butuh waktu berapa lama? 30 menit atau berapa? Untuk operator tadi saya bilang ini bukan berarti nanti Bapak Ibu pejabat tidak saya larang untuk ikut mendengarkan, tidak. Mau ikut mendengarkan boleh, mau ngerokok di luar ya boleh, tapi saya berharap operator BKD dan Dinas Pendidikan tetap di sini dulu untuk mendengarkan aplikasi yang akan kita diskusikan nanti. Nah, dalam aplikasi itu sudah urutkan untuk yang P3, untuk yang passing grade itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas. Bapak Ibu punya lulusan passing grade itu ada 200 yang terdiri dari K2, honor negeri, P3, PPG dan swasta misalnya. 200 itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas K2. K2 juga punya nilai yang tertinggi siapa, itu sudah diurutkan. Habis itu honor negeri, habis itu PPG, habis itu sekolah swasta, itu sudah diurutkan prioritas 1 sampai 200 di dalam aplikasi itu. Udah. Terus nanti disandingkan dengan formasi. Bukan formasi, kuota. Kita sekali lagi tadi saya bilang, kita sudah tidak melihat lagi formasi ya.
formasinya ada di mana, mata pelajaran apa, itu kita udah nggak ngeliat lagi. Tapi kuotanya ada berapa? Oh, ternyata cuma 150. Oke, berarti urutan penerimaan 200 itu tadi yang diangkat itu hanya urutan 1 sampai urutan 150. Guru lulusan passing grade yang nomor 151 yang nggak bisa diangkat karena kuotanya cuma 150. Itu nanti ada dalam aplikasi sudah kita buat. Setelah ini akan dijelaskan lebih detail ininya mekanismenya. Tapi nanti Bapak Ibu sudah tetap bisa untuk mana yang keranjang, mana yang ditempatkan di sekolahnya sendiri. Kalau yang keranjang itu